Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan home tani. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang perawatan dan pemupukan cabai rawit ori 212 kita di umur minggu pertama dan minggu kedua. Yang kemarin saya tidak sempat untuk membuat video. Ini cabai rawit ori 212 kita. Tampak subur ya kawan ya. Daunnya juga hijau-hijau, terus sehat-sehat dan lebar ya. Jadi di umur 3 minggu atau 21 hari pucuk cabai ini saya gunting. Setelah potes pucuk ini, cabai ini akan mengeluarkan banyak tunas setiap ketiak daunnya. Di sini juga mengeluarkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kemarin tumbuh 8 tunas, tapi saya tidak melihara semua agar nutrisi terfokus di 4 saja, akan maksimal nantinya di saat pembuahan. Batangnya juga sehat-sehat. Kalau terlalu banyak nanti tidak terfokus, jadi nutrisi banyak dibagi tidak akan maksimal untuk pertumbuhan dan pembuahan nantinya. Kemudian di umur 2 minggu saya juga menambahkan ajir ya. Jadi disarankan untuk membuat ajir seperti ini dari bambu. Ini berukuran 1,10 meter ya. Jangan sampai cabai ini tumbuh besar dulu baru kita menancapkan ajir. Kalau nunggu besar, akar ini kan sudah mulai banyak, kemudian baru kita tancapkan ajir, jadi merusak akar. Jadi sebaiknya di saat umur masih muda, setelah tanam 1 minggu setelah tanam itu ajir sudah terpasang, atau maksimal 2 minggu, umur cabai 2 minggu ajir ini sudah terpasang. Nah, sama seperti ini juga sehat-sehat ya. Jadi saya memelihara tunas air ini maksimalnya 4. Saya sarankan maksimal 4. Jika tumbuh seperti ini langsung dipotong aja. Nah, maksimal 4. Jadi pertumbuhannya juga bagus, batang juga besar, kemudian cabang-cabangnya juga akan tumbuh dengan baik nantinya. Ini juga sehat-sehat, daunnya hijau-hijau. Kemarin ini ada beberapa cabang, tapi saya pelihara hanya 4. Jadi saya pelihara 3 sampai 4 maksimal, jangan lebih dari 4 saran saya. Untuk pemotongan pucuk di umur 21 hari atau 3 minggu setelah tanam. Batangnya bagus, daunnya juga hijau-hijau, terhindar dari hama ya. Jadi untuk pemupukan, penyemprotan cabai harus rutin dilakukan. Karena cabai ini sangat rentan ya sama terserang hama. Kemudian tumbuhnya penyakit akibat terserang hama itu. Untuk pemupukan di minggu pertama, kawan-kawan bisa menggunakan NPK Mutiara, kemudian Boroni, dan satu lagi KNO3 merah. Jadi di minggu pertama menggunakan 3 pupuk, NPK Mutiara, Boroni, dan KNO3 merah. Jadi dosisnya di setiap pupuk ini menggunakan 2,5 gram, NPK-nya 2,5 gram, Boroninya 2,5 gram, kemudian KNO3 merahnya juga 2,5 gram. Jadi pupuk-pupuk ini kawan-kawan larutkan dalam 1 gelas air, kemudian setelah larut kawan-kawan sirami. Ini dikocor di media tanam ya, dikocor di media tanam per 1 gelas. Jadi misalkan kawan-kawan punya 50 batang, jadi kawan-kawan tinggal kalikan saja. NPK-nya 50 batang dikali 2,5 gram, kemudian Boroni dan KNO3 merahnya juga 50 dikali 2,5 gram. Lalu kemudian dilarutkan dalam air untuk penyiraman 50 batang, lalu kocorkan pada setiap tanaman per 1 gelas. Kemudian untuk perawatan berupa penyemprotan,
Kawan-kawan bisa gunakan di minggu pertama itu Kurakron ya, insektisida Kurakron untuk pencegahan hama. Kemudian untuk fungisidanya untuk pencegahan penyakit pada tanaman ini, kawan-kawan menggunakan Antrakol. Jadi fungisidanya Antrakol, insektisidanya Kurakron. Untuk dosisnya, Kurakronnya setengah mili per 1 liter air, kemudian Antrakolnya setengah gram per 1 liter air. Lalu kawan-kawan semprotkan mulai bagian atas tanaman, kemudian semprotkan juga dari bawah ke atas ya, karena terkadang hama suka sembunyi di balik daun, seperti apalagi yang memang hama itu beradanya di bawah daun ya, seperti tungau, kutu-kutu lainnya. Jadi agar tersemprot dengan rata di atas dan bawah tanaman. Kemudian saya juga tidak sempat membuat video di minggu kedua, tetapi saya jelaskan di hari ini perawatan cabai rawit di minggu kedua itu seperti apa. Jadi untuk minggu kedua di umur cabai umur 14 hari, untuk perawatan berupa pemupukan, kawan-kawan bisa menggunakan NPK Mutiara dan juga Boroni. Untuk dosisnya sama kawan-kawan, jadi NPK Mutiara dan Boroni ini digunakan dosis 2,5 gram per 1 gelas air, kemudian kocor pada tanaman. Jadi sama ya, dosisnya itu masih sama. Di minggu pertama dan minggu kedua masih menggunakan dosis 2,5 gram. Kemudian untuk perawatan berupa penyemprotan seperti apa di minggu kedua? Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk perawatan berupa penyemprotan, di minggu pertama kemarin kita gunakan Kurakron dan Antrakol. Di minggu kedua ini penyemprotan kita gunakan Abasel dan Ditan ya. Jadi insektisidanya kita gunakan Abasel untuk pencegahan hama, kemudian Ditan untuk pencegahan penyakit dan mengobati penyakit pada tanaman cabai ini. Jadi seperti itu ya kawan. Untuk perawatan di minggu pertama dan minggu kedua berupa pemupukan dan penyemprotan pencegahan, kawan-kawan bisa ikuti cara ini. Insya Allah cabai kawan-kawan akan subur ya. Jadi untuk potes pucuknya jangan lupa, jangan juga terlalu cepat dan jangan terlalu lama ya. Jadi saran saya di umur 3 minggu, di umur 21 hari. Karena di umur 21 hari itu cabai sudah pulih dari stresnya waktu pindah tanam. Kemudian cabai juga sudah menunjukkan pertumbuhan yang baik. Jadi di saat dia sudah pulih, sudah sehat, baru kita potes pucuknya. Kemudian nanti setelah tumbuh, baru kita pilih tunas-tunas yang potensinya bagus untuk tumbuh, sangat baik, baru yang sisanya kita buang. Jadi kita sisakan maksimalnya itu 4, minimalnya ya 2 ya. Minimal 2, 3, bahkan bisa kita pelihara 4 jika tunas ini baik. Oke kawan, seperti ini saja penjelasan untuk perawatan cabai di minggu pertama dan minggu kedua yang kemarin tidak sempat saya membuat video. Seperti apa nanti prosesnya selanjutnya, perawatan di minggu-minggu seterusnya saya akan updatekan. Kawan-kawan bisa ikutin terus video ini, channel ini. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, bisa di subscribe dulu, tekan like, komen, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video update kita selanjutnya. Terima kasih. Cukup buka kerannya saja, kira-kira berapa jam atau beberapa air yang sudah cukup untuk menyirami tanaman ini, kawan-kawan bisa matikan kerannya.